Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan materi perkuliahan kita, langsung saja ya. Materi kita, materi ilmu pemulihan ternak, telah sampai kepada pembahasan sistem perkawinan ya, sistem perkawinan. Ingat di sini pada ternak itu kawin ya. Kalau pada manusia nikah dulu baru kawin. Jadi kawin ya. Kawin dulu, nikah dulu baru kawin. Kalau pada ternak ya langsung kawin gitu ya. Nah, jadi dalam sistem perkawinan ini kita akan mengupas terkait dengan kan dalam sistem perkawinan itu ada topik besar sebenarnya. Ada inbreeding dan ada outbreeding kan begitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kenapa ada sistem perkawinan pada ternak gitu kan? Pada ternak. Ya sebenarnya ini bukan topik yang bukan topik yang tidak familiar ya. Sebenarnya ini sangat familiar di masyarakat kita ya. Jadi kalau bapak-bapak kita mungkin ya, atau bahkan mbah kita ya, itu telah menerapkan yang namanya sistem perkawinan pada ternak. Kalau ternaknya kalau pada ayam itu kan yang diunggulkan biasanya untuk tipe ada tipe pedaging, bahkan tipe suara ya. Kalau pada ayam itu ada tipe suara gitu ya. Dan banyak ya sumber daya genetik kita ya di kita ini yang beraneka ragam khusus untuk kualitas suara ya, kualitas suara pada ayam gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan induknya itu sudah unggul dalam tipe suara katakan itu, maka ya orang tua kita dulu itu mengawinkan dengan ayam betina yang diharapkan itu anakannya ini ya memiliki suara yang mirip ya, atau bahkan lebih bagus daripada tetuanya begitu, daripada induknya gitu. Nah, titik tekannya di sini apa? Yaitu bibit gitu kan, bibit. Nah, bibitnya bagus ya anaknya bagus gitu. Makanya pernah ada pepatah ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan begitu ya. Jadi gitu. Nah, makanya kalau ingin mendapatkan kualitas ternak yang bagus, maka bibitnya juga harus bagus. Begitu pula ya dengan ternak-ternak yang lainnya, misalkan pada ayam pedaging katakan atau sapi pedaging ya, khusus menghasilkan daging lah ya. Ingin menghasilkan ternak yang memiliki kandungan omega 3 yang tinggi katakan itu ya. Atau telur yang mengandung omega tinggi misalkan. Ya untuk kecerdasan anak dan sebagainya ya. Nah, maka bibit-bibitnya itu ya diseleksi ya dan mengarah kepada kualitas khusus omega 3 gitu. Peningkatan omega 3 katakan seperti itu. Begitu pula dengan susu dan lain sebagainya. Ya, jadi orientasinya kemana? Ya kan? Kalau orientasinya itu mengarah kepada khusus sifat-sifat lain atau
Katakanlah kalau pada burung itu, ya, pada burung itu mulai dari kicauannya ya sampai kepada warna, ya. Kan sebenarnya pasarnya, target marketnya, ya target pasarnya itu kan berbeda-beda. Ada orang yang senang pada warnanya, ya. Ada juga orang yang senang terhadap kicauannya, gitu. Ya. Nah, jadi seperti itu. Makanya di sini dalam sistem perkawinan ini, ya mungkin kita telah mempelajari terkait dengan peluang-peluangnya, berapa persennya begitu. Nah, baik, nanti di sini kita akan kupas ya sedikit ya terkait dengan ya lebih terinci, ya, lebih terperincinya bagaimana kan begitu. Nah, karena dalam sistem perkawinan ini kan sebenarnya orientasinya ini ingin menghasilkan bibit yang unggul, meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas produk, reproduksi, meningkatkan populasi dan sebagainya, ya. Ya. Yang sebenarnya ya dari orientasi-orientasi ini kan sebenarnya Pak ketemu pada titik ini, ya. Orientasinya ya tentu ya adalah ekonomis kan itu, ya. Jadi yang diseleksi itu kan orientasinya pada sifat-sifat yang memiliki orientasi ekonomis. Kalau kita melakukan seleksi dan tidak memiliki orientasi ekonomis, tentu buat apa kan itu? Lalu buat apa? Ya. Nah, makanya sebelum kita memilih sumber bibit, ya maka tentukan dulu ini targetnya nanti kemana kan itu kan. Ya. Kalau misalkan targetnya untuk menghasilkan kualitas daging yang tinggi misalkan, ya maka kita memilih ya daging sapi-sapi mana yang memiliki daging yang yang tinggi seperti itu, yang menghasilkan daging yang tinggi. Gitu ya. Nah, jadi dalam sistem perkawinan itu kita mengenal nanti dua topik besar, yaitu inbreeding dan outbreeding. Gitu ya. Nah, inbreeding itu apa? Inbreeding itu perkawinan sedarah. Ya. Nah, perkawinan sedarah atau perkawinan yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Gitu ya. Jadi kerabat dekat. Kerabat dekat itu pada manusia, ya sepupu itu termasuk kerabat dekat gitu. Ya halal atau tidak kalau sepupu, ya halal boleh, gitu kan? Boleh. Gitu. Nah, kalau ponakan bagaimana? Nah, itu ya. Ponaan, ya. Jadi ponakan yang bagaimana? Kalau misalkan si A sama si B ini saudara. Si B itu punya anak perempuan katakan itu. Kemudian si A ini kawin dengan si ponakannya ini, maka ini nggak boleh gitu kalau tinjauan agamanya kan gitu. Tinjauan agama kan nggak boleh gitu. Nah, kalau pada ternak boleh nggak? Boleh, gitu ya, boleh. Nah, ini dihitung dengan kerabat dekat, ya, kerabat dekat. Nah, jadi secara teori, ya insya Allah ini sudah familiar ya, istilah breeding ini di dalam ilmu genetika dulu ya. Nah, kemudian apa implikasi dari inbreeding ini? Ya, implikasinya ketika menerapkan perkawinan dengan sistem perkawinan dengan model inbreeding ini, maka ini ya konsekuensinya adalah meningkatkan homozigositasnya, ya. Jadi homogen semuanya, anak-anaknya homogen gitu kan. Itu. Bagus nggak? Bagus. Kalau untuk dijadikan sebagai bibit maka bagus ya menerapkan model inbreeding ini. Itu bagus. Ya karena sebenarnya apa? Ingin tetap mempertahankan sifat-sifat yang ada pada individu tersebut. Maka bagus itu ya. Menggunakan
sistem perkawinan inbreeding ini. Nah, jadi tetap homozigositasnya tinggi begitu ya. Ya, homozigositasnya tinggi. Nah, kemudian ini resiko lain yaitu kerugiannya apa, ya kan? Ya, meningkatkan resiko ekspresi resesif ya, yang merugikan. Nah, ini kalau bahasa kitanya itu ya, hubungan sedarah atau perkawinan sedarah itu ya meningkatkan resesif ini, meningkatkan resesif. Contoh pada pada manusia katakan itu ya ada yang cacat ya kan. Kemudian kecerdasannya menurun gitu ya. Jadi itu kalau pada manusia. Jadi hubungan atau perkawinan dengan pola inbreeding ini pada manusia itu ya selain ya kebanyakan resikonya ini. Jadi tidak terlalu cerdas anaknya itu, keturunannya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau tetap menggunakan ini secara berkelanjutan, boleh apa tidak? Ya boleh, gitu kan. Tetapi nanti dari sisi reproduksinya juga menurun dan ya mortalitasnya tinggi. Ya, hasil dari persilangan ini, perkawinan ini, ya model inbreeding ini selain homozigosnya tinggi kan itu ya, mortalitasnya juga tinggi. Ya, mortalitasnya tinggi. Kemudian resesifnya juga tinggi, ya. Nah, reproduksinya bagaimana? Reproduksinya menurun, gitu ya. Reproduksinya menurun. Nah, jadi itu ya kerugian-kerugian dari sistem perkawinan ini, ya. Nah, yang bagus bagaimana? Ya homozigositasnya ini, itu kan tetap terjaga dan tidak tercampur dengan darah luar, itu intinya, ya. Lanjut. Nah, jadi ini model inbreeding ini. Kalau sebagaimana tadi dibahas ya, ini si A, si B kawin ya, menghasilkan anak, katakanlah AB, CD ya kan. CD ini anaknya dari AB ya, CD. Nah, C ini kawin dengan anaknya si D. Nah, si D ini kawin dengan dengan luar ini ya. Sehingga hasil dari anaknya CD ini ya C ya D. Berarti D F ya. F berarti hasilnya anaknya katakanlah K ini ya. Nah, C ini kawin dengan si K ini gitu ya. Si K ini menghasilkan anak yang katakanlah G ini. Gitu ya. Nah, jadi ini ada sifat-sifat yang dipertahankan gitu ya. Katakanlah sifatnya ini, love ini, gitu ya. Dipertahankan kepada anak-anaknya, ya. Sampai menghasilkan love murni, itu pure. Nah, inbreeding, ya perkawinan individu dengan kerabatnya atau dengan dirinya sendiri seperti dalam beberapa tanaman atau siput, gitu ya. Ini pada hewan jadi intinya perkawinan dengan kerabat dekat gitu ya. Nah, kemudian ini tadi yang meningkatkan homozigositas itu ya. Jadi secara alel ya, alel yang identik dengan keturunan dari satu nenek moyang tunggal. Jadi itu ya, alel tersebut itu dipertahankan sampai kepada anak-anaknya. Ya. Nah, di sini seorang laki-laki homozigot ya, diwariskan dari satu moyang. Nah, ibunya juga keponakan dari ayahnya, sejenis perkawinan darah yang umum di masyarakat manusia. Sepupu ya.
kalau pada manusia itu. Nah, jadi yang namanya perkawinan, inbreeding, ya, tadi telah dibahas terkait dengan definisinya sampai kepada konsekuensinya atau efek dari inbreeding. Mungkin ya kalau sempat nanti akan dikupas terkait dengan inbreeding depression itu ya. Nah, kemudian koefisien inbreeding ya dilambangkan dengan F biasanya untuk mengukur kekuatan perkawinan sedara. Ya, kekuatannya seberapa dia ya. F sama dengan probabilitas bahwa dua alel dalam individu identik dengan keturunan IBD, identik by descent. Nah, F untuk indeks fiksasi, nah, homozigositas atau fiksasi hasil dari perkawinan sedara. Nah, nanti ada apa namanya itu, ada hitung-hitungannya ya terkait dengan apa namanya berapa persennya nanti gitu ya. Contohnya ini ya, soal right ya, path analysis to calculate ya ini fiksasinya berapa dia. Misalkan si A ini ya selfing, age ya sel telur ya, sperm ya. Hasil dari perkawinan antara sperma ini dengan sel telur ini si A si B ya itu mewariskan kepada anaknya itu setengah-setengah, gitu kan? Berarti fiksasinya berapa? Setengah, ya. Kenapa? Karena dari sini 50, dari sini 50. Ya. Hasilnya setengah, ya, 50. Iya, tetap 50A, 50B begitu ya. Tapi tetap dihitung setengah ya. X-nya setengah gitu kan. Setengahnya. Kalau ship mating, ya, ship mating contohnya begini nih ship mating. Si A ini kawin dengan si B. Nah, jadi yang ini si A ini kawin dengan si B ini, kemudian menghasilkan anak ini juga nikah kawin dengan ini, ya, menghasilkan anak ini. Nah, jadi di ship dia. Anak dari sini ini betina, ya kan? Anak yang dari sini ini jantan. Disilangkan. Jadi disip-sipan. Jadi silang ya, disilang. Ya. Itu. Ini disilangkan dengan ini, yang ini ya. Jadi sip ya. Ya, kemudian Uncle Nice meeting ya. Jadi ini perkawinan ya tadi ya dengan ponaannya ya. Nah, jadi ini ya ya tadi ya. Ini kan saudara ya. Atau ini saudara ya. Kalau ini dengan ini saudara, ini kan ini kesini kan manggil paman. Ya, kalau manusia kan manggil paman atau Pak D, Bibi, ya, Bude dan lain-lain ya. Ini ya kawin dengan ini gitu. Ya. Sehingga menghasilkan ya keturunan ini gitu ya. Nah, jadi ini ya. Kalau tadi ini koefisiennya segini ya, setengah pangkat 3 ya ditambah setengah pangkat 3. Ya, kalau yang Uncle Nice meeting ya setengah pangkat 4, setengah pangkat 4. Nah, 1/8.
Ini sama dengan yang tadi. Kemudian affected C, general population. Jadi ini ya albinism. Jadi persentase of ya consanguinity. Jadi A ini tadi affected, ya, yang J ini general population. Nah, apa yang bisa kita bayangkan dari data ini? Ya, ini kan jumplang ya antara affected-nya itu tinggi, ya, yang menunjukkan bahwa katakanlah dalam sistem perkawinan itu ya dia apa? Ya affected ya. Nah, ini populasi umumnya segini ya. Ini untuk yang outbreed ya. Outbreed rumusnya begini ya. Outbreed umumnya. Kalau yang ini itu inbreed ya. PQ inbreed. Ya. Besar A kecil ya kan. 2 PQ 1 min F ya. Rasio heterozigotisasi pada populasi acak ya. HO-nya sama dengan 2 PQ. HI per HO 2 PQ 1 min F ya di per ya. HO-nya berapa? 2 PQ sama dengan 1 min F. Maka hubungan antara H dan F adalah F sama dengan 1 min ya kurung HI per HO. Ya. Ini ya. Genetic drift sebagai penyebab inbreeding. Drift in small ya. Karena adanya fiksasi homozigositas inbreeding. Ya, drift in small population ya. In small population. Adanya fiksasi homozigositas ya inbreeding. Hasil ya inbreeding dari drift ini ya menyebabkan alel menjadi identik dengan moyangnya. Sama dengan kakeknya ya, atau bapaknya gitu ya. Oleh karena itu kita dapat mengukur penyimpangan ya berdasarkan koefisien silang dalam ya, koefisien inbreeding. Bagaimana fraksi heterozigositas menurun sesuai waktu ya. Apakah menurun sesuai dengan waktu? Jelas ya. Ya, ini rumusnya. Nah, kenapa inbreeding itu tetap dilakukan? Ya, secara teori begini. Inbreeding ini kan sering mengakibatkan perubahan dalam rata-rata suatu sifat. Ya. Nah, inbreeding sengaja dilakukan untuk menciptakan keseragaman dan tetap menjaga homozigositas tadi itu ya. Kemudian menghasilkan stok untuk crossing. Jadi, misalkan dari hasil ini ya menghasilkan sapi jantan katakan itu. Ya, sapi jantan ini tetap dia pure ya. Jadi darahnya tetap pure dan tidak tercampur dengan darah luar gitu ya. Kemudian inbreeding yang sengaja dilakukan ya. Nah, sengaja dilakukan ini tentu tidak tidak dilakukan secara luas, tetapi kepada populasinya yang sangat kecil sebenarnya. Karena tujuannya tadi hanya ingin menghasilkan menghasilkan
Ya, bibit yang pure tadi, gitu. Ya, contoh lain katakanlah pada sapi limusin, katakan itu. Sapi limusin dikawinkan dengan sapi katakanlah kalau silangan itu sapi limusin dikawinkan dengan sapi Madura, katakan itu ya. Dari sisi warna sama gitu kan. Tapi dari postur tubuhnya beda nanti. Nah, kalau misalkan ingin mempertahankan kualitas warnanya, maka silangkan dengan kualitas warna yang sama gitu. Nah, tapi kalau untuk menjaga agar tetap sama warnanya, maka ya inbreeding itu lebih tepat. Ya, sistem perkawinannya inbreeding, bukan outbreeding. Nah, kalau outbreeding nanti kan kebalikan dari inbreeding. Ya, jadi meningkatkan heterozigositas kalau outbreeding, gitu ya. Jadi yang pure dikawinkan dengan yang sudah hetero atau dari bangsa yang berbeda bisa jadi ya, ternak yang berbeda begitu. Nah, ini pada puma ya. Nah, ini lab measure ID ya, inbreeding ya tadi ya. Viabilitasnya. Ini sifat-sifatnya atau untuk Drosophila ya, untuk Drosophila. Viabilitas ya. Fertilitas apa? Female yang betina ya. Female reproductive rate segini. Ya, male mating ability ya, competitive ability. Ini hasil dari pengukuran. Jadi ya hasil dari pengukurannya. Jadi dianalisis ya hasilnya begini nih. Pada viabilitasnya segini. Ya, fertilitasnya yang betina segini. Ya. Nah, sampai diukur juga ya fertilitas si jantan berapa. Ya, mortalitasnya dan sebagainya. Kalau tadi ini yang liar ini lebih parah ya daripada populasi yang apa demikian ya. Ya. Karena ia berhubungan dengan fitness ini ya. Ada dua hipotesis ya dalam menyikapi tadi overdominance. Varian genetik untuk kebugaran atau fitness disebabkan oleh lokus di mana heterozigot lebih bugar dibanding kedua homozigot ya. Yang heterozigot misalkan AA ya, A besar A kecil itu heterozigot itu kan. Kalau A besar itu homozigot, A kecil itu homozigot gitu. Nah, kemudian hipotesis yang kalau yang ini overdominan, sekarang yang poin kedua yang dominan ya. Varian genetik untuk fitness tadi disebabkan oleh alel yang merugikan dan umumnya resesif. Ya, umumnya resesif atau sebagian resesif. Alel tersebut bertahan dalam populasi karena mutasi berulang. Ya, sebagian besar ya, kopi alel ini merugikan pada populasi dasar dalam heterozigot. Ya, inbreeding meningkatkan frekuensi homozigot untuk alel merugikan sehingga ya fitnessnya berkurang. Gitu. Nah, estimating B ya, estimasi B. Dalam banyak kasus, garis tidak bisa sepenuhnya inbreed. Ya, line breeding tidak sepenuhnya inbreed. Baik keterbatasan waktu atau karena dalam banyak spesies ya garis inbreeding yang lengkap non viable.
Ini koefisien regresi linear. Kemudian bagaimana meminimumkan laju inbreeding? Hindari kawin kerabat. Ini kan istilahnya bagaimana caranya agar dalam populasi itu terhindar dari inbreeding. Ya, kalau populasinya kecil maka tinggal ditambahin individu lain ya di luar populasi tersebut agar meningkatkan, harapannya dapat meningkatkan heterozigositas kan. Kemudian maksimum ukuran populasi efektif dilambangkan dan NE ini ya. NE dimaksimalkan dengan perwakilan yang sama. Ya. Sumbangan atau jumlah saudara kandung dari setiap parental ya sesama mungkin. Rasio jenis kelamin mendekati 1:1. Jadi ini rasionya ya, rasio jantan betinanya ya. Ketika rasio jantan ya melenceng ya, semua laki-laki, semua si jantan tadi itu kan harus memberikan kontribusi ya. Ya, 1 putra dan 1 putri. Sementara setiap betina ya harus meninggalkan 1 anak betina ya, dengan probabilitas 1:R. R-nya tadi apa? Ya. Rasio ya. Nah, inilah yang banyak dieksplorasi ya terkait dengan SNP. Ya, SNP ini single nucleotide polymorphism adalah variasi urutan DNA yang terjadi ketika sebuah nukleotida tunggal ya yang kita kenal nukleotidanya ATCG, ATGC, ATGC ya dalam genom. Ya dari dalam urutan DNA itu kan DNA itu ya kodenya ini ya, alelnya alel A T C G ya. Nah ini contohnya, ini fragmen DNA sequencing dalam individu yang berbeda ya. Jadi bila pada situs ya, situs yang mengalami mutasi maka dia akan berubah. Jadi gini, misalkan pada fragmen ini ya, ini pada fragmen ini antara ternak 1 misalkan ini. Jadi struktur DNA-nya begini nih. Yes. Fragmen DNA-nya begini. Kemudian fragmen DNA dari individu lain itu apakah sama? Gitu kan? Apakah sama? Gitu. Nah, bila sama berarti ya sifatnya tadi itu ya tetap tidak mengalami mutasi gitu. Tapi kalau dari urutannya itu mengalami mutasi ya pada sifatnya tadi itu juga berubah ya maka dia mengalami mutasi. Gitu ya. Jadi itu